Selamat sore saudara sekalian. Saya mengikuti kalian di gereja hari ini, third last Sunday of the church year ya. Ini adalah 3 minggu sebelum masuk ke Advent. Jadi sebelum Advent itu ada third last Sunday, lalu ada penultimate Sunday, dan terakhir Eternity Sunday baru. Setelah itu kita masuk ke Advent. Tema hari ini ya tentang kerajaan Allah, atau to be precise lebih fokus lagi tentang damai. Di dalam khotbah di bukit, sabda bahagia dikatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini adalah ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini yaitu dari Lukas 6 yang tadi sebetulnya kita sudah baca ya. Mungkin sudah bisa buka lagi tadi. Lukas pasal 6, mulai dari ayat 27. Ya, saya pikir kita nggak perlu baca lagi ya. Tadi kita sudah baca. Kita masuk dalam doa. Saya mengajak saudara berdoa untuk diri masing-masing. Saudara berdoa untuk diri sendiri. Sudah mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Dan juga mendoakan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pada saat ini sekali lagi datang kepada Tuhan. Kami bersyukur ada kesempatan kami bisa beribadah kepadamu. Kami berdoa supaya kami sungguh mengalami kelegaan, istirahat sejati, dan khususnya ketika kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus berada bersama dengan kami, meneguhkan kebenaran firman dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, dan kami hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu dan memberkati setiap dari kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, topik khotbah kita hari ini adalah tentang kerajaan Allah, datangnya kerajaan Allah, dan radikalitas kasih atau radikalitas cinta ya. So, waktu kita pakai istilah radikal di dalam pengertian modern, termasuk di dalam dunia agama, itu pengertiannya rada negatif gitu ya. Radikal, apalagi kalau kita bicara religious radicalism gitu ya. Radikalisme agama, waduh itu perlu dimoderasi gitu. Itu pandangan yang ekstrim, pandangan yang fanatik dan sebagainya. Tapi sebetulnya asal kata radikal itu bukan negatif ya, tapi positif ya. Radikal itu dari kata radix. Radix itu artinya adalah berakar gitu. So, agama yang benar itu harusnya adalah agama yang punya akar, bukan agama permukaan ya. Waktu kita membicarakan tentang kasih ya, kita juga harus membicarakan tentang radikalitas kasih seperti yang ada di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kasih yang sebetulnya kalau dari perspektif Alkitab itu bukan kategori kasih ya, tapi mungkin lebih mirip like and dislike gitu. Kita di dalam dunia bisa pilih orang yang kita kasihi ya, lalu kita pakai istilah kasih untuk itu. Padahal sebetulnya itu bukan kasih, tapi just simply like aja ya. Just saya like dia, saya nggak like dia gitu. Dan yang menentukan siapa? Yang menentukan ya kita sendiri itu. Dan berdasarkan apa? Ya berdasarkan dia baik atau nggak baik kepada saya gitu. Tapi kalau kita membaca di dalam pengajaran khotbah di bukit ya, pengajaran Yesus Kristus, saudara akan mendapatkan pengajaran yang berbeda. Dan di sini kita harusnya bertumbuh ke arah ini, ke arah ini. Memang kita belum sempurna, saudara dan saya belum sampai ya di dalam ini. Tapi kita mesti terus bertumbuh ke arah sana. Dan bertumbuh itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang memberikan kasih karunia anugerah di dalam kehidupan kita. Di sini kita membaca di dalam ayat ke-27 ya, Yesus mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepada kita, ya itu wajar ya, wajar gitu. Kalau enggak berbuat baik kepada yang berbuat baik itu maka keterlaluan ya. Ada juga sih orang kayak begitu ya, sudah ditolong tapi juga enggak bersyukur, enggak senyum, malah tetap melakukan kejahatan, itu keterlaluan gitu ya, itu jauh sekali ya. Tapi di sini kita diminta untuk bahkan mengasihi orang-orang yang nggak sanggup berbuat baik kepada kita. Kita bisa bagi dua bahkan kali ya, soalnya di dalam hal ini nanti sebetulnya akan diulang lagi dalam bagian ini ya. Di dalam ayat 32 waktu dikatakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun ya mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jadi itu nggak perlu Yesus Kristus kalau mengasihi orang yang mengasihi kita ya. Mengasihi orang tua ya, itu nggak perlu Yesus Kristus ya. Bener loh. Karena orang tua kan
saya bicara konteks normal ya. Orang tua mengasihi kita, ya kita mengasihi dia kembali. Ya itu mengasihi orang yang mengasihi, ya haruslah itu. Nggak usah diomongin lagi. Mungkin orang ateis pun juga melakukan itu loh. Gitu. Jadi spiritualitas yang diajarkan oleh Yesus Kristus jelas melampaui ini ya, mengasihi orang yang mengasihi kita. Yesus mengatakan, apa jasamu? Orang berdosa pun juga mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tetapi ya, di dalam kekristenan, seperti yang terdapat di dalam kehidupan Yesus Kristus, kita diminta untuk mengasihi orang-orang yang bukan saja nggak sanggup untuk membalas cinta kasih kita, tapi bahkan yang actively membenci kita ya, actively berbuat jahat, ya. mengutuk, berbuat jahat terhadap kamu katanya di dalam ayat 28. Nah ini kan the real challenge ada di sini ya. Perhatikan di sini bahwa Yesus nggak mengajarkan, ini nggak memberikan pengajaran tentang kalau orang Kristen mengutuki, ya, kalau orang Kristen memfitnah atau apa itu nggak dibahas di sini ya, itu harusnya nggak terjadi ya itu ya. Orang Kristen kok mengutuki, orang Kristen kok mencuri, orang Kristen kok membenci, itu nggak usah ada ajaran tentang itu, harusnya tahu kan ya. Kalau tapi ini bukan di dalam posisi orang Kristen yang sedang membenci ya. Kalau orang Kristen yang sedang membenci ya nggak ada di sini, ini nggak sedang dibahas di sini. Ini bicara tentang orang Kristen yang sedang dibenci, ya, sedang dibenci. Berarti apa, saudara? Berarti yang diadres di sini oleh Lukas ya, oleh Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang sambo ada di posisi victim ya, saudara. Posisi korban gitu. Tapi bagaimana ya berespons, bagaimana kita menangani, bagaimana kita deal dengan keterlukaan ini ya. Karena ini penting ya, saya. Karena ya sekarang apalagi kita lebih banyak terekspos dengan ini ya. Mental problem. Mungkin dari dulu saya percaya juga sudah ada sih ya. Tapi sekarang kayaknya orang lebih terbuka ya, orang lebih nggak jaim. Mental problem, depresi ya. Termasuk mungkin juga kekecewaan ya, kekecewaan terhadap orang Kristen, kekecewaan terhadap gereja, ya, kekecewaan mungkin juga terhadap pendeta dan seterusnya. Lalu bisa menimbulkan ya semacam apa ya, perasaan sakit hati gitu ya. Nah ini pertanyaannya saya, bagaimana kita menghadapi ini? Hidup di dalam dunia yang berdosa nggak ada kekecewaan sama sekali, ya itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin, nggak realistis ya. Mana mungkin hidup di dalam dunia tapi nggak pernah ada pengalaman terluka, itu gimana caranya gitu? Ya bisa sih, saudara tinggal di gunung di mana gitu ya. Mungkin terluka juga, apa, binatang buas atau apa nggak tahu lah ya. Tapi saudara nggak akan terluka oleh manusia, ya iya gitu. Tapi kan bukan itu ya, pilihannya kan bukan di sana gitu. Sekali lagi ya, saya hidup di dalam dunia yang berdosa, dunia yang sudah jatuh, pasti ya kita melukai dan dilukai. Ya. Saudara jangan pikir kita cuma dilukai, kita juga melukai by the way. Cuma seringkali kan kita lebih peka kalau kita dilukai daripada kita melukai. Gitu. Kalau kita melukai, kita seperti kayak agak santai gitu ya. Kita merasa mereka terlalu terluka karena kita, gitu aja tersinggung gitu kan. Tapi kita nggak pernah tepuk diri sendiri kan ya. Waktu dilukai orang lain terus kemudian, gitu aja tersinggung gitu. Kita kayak menuntut keadilan gitu ya. Seperti kayak menuntut sesuatu yang benar. Kalau kita yang terluka, tapi kalau orang lain yang terluka, kita kayak seperti kayak lebih take lightly. Tapi ini loh saya the real temptation, pencobaan sesungguhnya itu adalah ya ini waktu kita jadi victim, dan indeed betul memang victim gitu ya. Memang kenyataan memang sedang di abuse katakanlah gitu ya. Sedang difitnah atau sedang dibenci ya. Sedang dikutuki di sini gitu ya. Ini bisa menjadi realita. Tapi lalu kemudian bagaimana respons kita gitu. Waktu kita membaca di dalam bagian ini ya, Yesus mengajarkan supaya kita, ya ini spiritualitas kita itu adalah spiritualitas yang bukan didikte oleh apa yang orang lakukan kepada kita. Karena itu bukan kekristenan, saya. Sekali lagi ya, apa yang kita lakukan, ya, sikap kita terhadap orang lain itu nggak seharusnya didikte oleh apa yang orang lakukan kepada kita. Karena itu berarti kita reaktif namanya. Berarti kita responsif. Ya. Kita dengan Tuhan, itu kita reaktif, kita responsif, betul. Karena Tuhan itu selalu yang inisiatif.
Gak pernah kita inisiatif lalu kemudian Tuhan yang berespons, itu gak ada ceritanya. Apalagi kita di teologi reform sangat menekankan ini ya. Itu kalau kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita dengan sesama, ya, kita yang mengaku mengenal Yesus Kristus, kita diajarkan untuk berinisiatif ya, di dalam cinta kasih kita. Gitu. Bukan reaktif ya. Saya ambil contoh sederhana ya, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ya, kita ini kayak testing the water ya. Ini ilustrasi sederhana sekali ya. Even as simple as mau salaman sama orang lain atau mau senyum gitu ya. Kadang-kadang kita lihat dulu, dia senyum nggak ya, bakal senyum. Oh kayaknya bakal senyum, oke saya senyum gitu ya. Jadi saya senyum itu ditentukan dulu sama dia, kira-kira senyum saya nggak ya. Karena terus terang saja ditolak itu sakitnya di sini gitu ya. Kita nggak terlalu suka kalau ditolak gitu. Jadi kita lebih baik make sure bahwa kita nggak ditolak gitu ya. Saya baru baca ini apa, satu artikel menarik ya, ini apa, muncul di algoritma saya gitu ya. Ini apa, di Eropa ini apa, ada satu perempuan, saya sampai lupa namanya siapa, lain kali baca lagi gitu ya, tapi sudah bisa search sendiri, sekarang ada AI ya. Jadi konon ya, perempuan ini adalah perempuan yang intelektual, highly intelektual, tapi rada manipulatif ya, manipulatif. Jadi dia seseorang yang ngerjain apa, laki-laki intelektual ya. Sudah tahu laki-laki yang di sana yang dimaksud siapa? Friedrich Nietzsche salah satunya ya. Friedrich Nietzsche itu sampai jatuh cinta ya sama dia. Dan dia melamar, dia mau menikah sama perempuan ini ya. Tapi terus kemudian perempuan ini menolak ya. Perempuan ini menolak Nietzsche ya. Nietzsche dipermainkan. Akhirnya Nietzsche jadi gila. Sudah tahu Nietzsche gila kan ya. Gilanya karena ditolak perempuan itu. Highly manipulatif. Lalu terus kemudian banyak orang jatuh cinta dengan dia. Karena dia selain mukanya ya lumayan lah ya, ada modal. Tapi terutama intelektual. Nah itu wah sangat mengagumkan oleh banyak, mengagumkan bagi banyak orang intelektual pada zaman itu. Banyak yang jatuh cinta kepada dia. Tapi dia nggak pernah mau nikah. Gitu. Sampai ada satu orang yang tetap insist, saya tetap mau nikah dengan kamu. Akhirnya dia, oke kita nikah dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kita nggak tinggal bareng. Jadi kita nggak tidur bareng, nggak tinggal bareng. Kita nikah, you can call me your wife, oke. Tapi kita pisah gitu. Aneh ya, kayak begini ya. Dan yang goblok laki-laki ini juga mau lagi gitu ya. Laki-laki ini, oke kita mau, kamu istrimu. Nikah puluhan tahun gitu ya. Tapi benar nggak pernah konsumit, nggak pernah bersetubuh, ya nggak tinggal bareng ya, dan pisah gitu ya. Tapi istrinya gitu. Lalu terus kemudian ini, wah dipuji-puji gitu ya di gambar. Inilah ini feminis sejati gitu ya. Inilah apa perempuan yang nggak gampang diopres, yang nggak bisa dipermainkan oleh laki-laki gitu kan, seperti kayak gambaran perempuan independen gitu kan, dia karena dia nggak sembarangan mau membuka hubungan cinta. Tapi saya tertarik, kemudian saya baca ada satu komen ya, ini buat saya menarik. Dia bilang dia ini sebetulnya sakit perempuan ini gitu. Gambaran perempuan yang kayak gini ya, ini sangat likely waktu kecilnya itu di abuse oleh orang tuanya gitu. Lalu apa? Dia ketakutan di dalam kehidupan ini dilukai. Ya. Dia nggak mau dilukai lagi. Lalu bagaimana? Ya dia nggak mau membuka hubungan cinta. Karena apa? Karena dia takut dilukai lagi. Gitu. Karena begitu seseorang membuka hubungan cinta, itu kan dia membuat dirinya sendiri memang vulnerable ya. Membuat diri itu jadi rapuh dan rentan. Ya kan? Lihat aja orang tua. Orang tua begitu punya anak, itu ya ada tanggungannya gitu. Orang tua mana yang nggak pernah tersakiti oleh anaknya? Orang tua mana yang nggak pernah kecewa dengan anaknya? Gitu. Kalau nggak mau kecewa ya nggak usah punya anak gitu kan? Atau even tarik lebih mundur ya, nggak usah nikah sekalian gitu kan? Ya itu yang dikerjakan oleh perempuan ini ya. Perempuan yang rusak sebetulnya mentalnya. Jadi ini bukan gambaran orang yang kuat, yang nggak bisa dipermainkan oleh laki-laki, bahkan yang sangat kuat sampai bisa mempermainkan laki-laki. Bukan, ini gambaran orang sakit sebetulnya, orang sakit. Karena waktu seseorang mau membuka hubungan cinta, waktu orang masuk ke dalam relasi kasih, itu perlu courage, perlu keberanian. Perlu keberanian, Orang-orang pengecut, orang-orang pengecut itu nggak berani membuka relasi cinta, nggak berani. Karena takut. Takut apa, Takut ditolak, takut dilukai, takut diopres, takut. Itu orang-orang yang tidak dewasa sebetulnya itu. Orang yang dewasa, orang yang bertumbuh di dalam Kristus, itu ditandai dengan kasih yang inisiatif. Memang kasih yang inisiatif itu ada resikonya, kita bisa ditolak ya. Kita mau salamin, ternyata orang yang buang muka, gimana ya ini ya.
Ya udah putar-putar aja ya. Mungkin saya jadi senam, bukan mau nyalamin dia. Ya, nah sakit loh ini. Ada resikonya memang gitu. Setiap kali kita mau mengulurkan tangan ternyata situ nggak menyambut ya. Gayungnya nggak bersambut. Kan berasa seperti kayak garing begitu ya saya. Tapi bukankah kalau kita merenungkan cerita Alkitab ya, Tuhan itu mengasihi kita, Allah mengasihi kita sebagai musuhnya sebelum bahkan kita sanggup mencintai Dia. Allah sudah mengasihi kita. Itu garing loh saya sebetulnya. Apa nggak garing itu? Yesus yang mencintai Petrus tapi disangkal oleh Petrus. Gitu. Apa nggak menyakitkan itu saya? Lalu mana murid-muridnya waktu dia ada di kayu salib? Ya, hampir semuanya meninggalkan dia. Gitu. Jadi gimana ini ya? Tapi inilah saya, Tuhan yang ada di dalam kitab suci yang kita kenal. Yang cinta kasihnya itu inisiatif, bukan reaktif. Dan waktu kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, akan Tuhan yang seperti ini ya, di dalam Alkitab, cinta kasih kita itu juga akan menjadi cinta kasih yang makin diubahkan menjadi lebih aktif dan inisiatif. Ya. Yang nggak bergantung kepada apa ya inisiatifnya orang lain gitu, yang nggak testing the water, yang nggak coba-coba lihat kira-kira saya diterima nggak di sini ya, kira-kira saya akan diapresiasi atau enggak ya, ini apa pelayanan yang saya kerjakan, bukan saya, tapi ini bukan tentang apresiasi untuk kita, bukan, tapi tentang bagaimana kita menjadi seperti Kristus. The whole business of Christianity itu adalah menjadi seperti Kristus. Kalau kita mau sederhanakan ya. Nah di sini kita mengerti apa artinya bersikap, ya kita bertindak menurut prinsip cinta, prinsip kasih, tapi juga kemurahan. So kita bisa baca detail ya bagian ini ya. Waktu ayat 27, 28 mengatakan kasihilah siapa? Ya kasihilah musuh-musuhmu, mereka yang membenci, mereka yang mengutuk, mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Dibalas dengan kebaikan, bahkan mendahului ya. Ayat 29, siapa yang menampar pipimu satu, berikanlah juga kepadamu pipimu yang lain. Ini apa sih artinya? Pasti bukan di dalam pengertian literally. Ya. Ada maksud yang Tuhan mau katakan di sini. Ditampar pipi itu kan sakit ya, sakit itu. Tapi waktu dikatakan di sini berikan juga kepadamu pipimu yang lain, itu berarti kita ada reserve ya untuk kesakitan yang lebih dalam. Bukan sengaja supaya saya lebih disakiti, itu mah gila ya namanya gitu ya. Saya sudah ditusuk orang, is that all what you have? Gitu misalnya ya. Sudah gini doang gitu, nggak bisa lebih sakit. Ini gila ya orang kayak begini. Bukan itu ya maksudnya. Tapi ditampar, banyak orang ditampar itu merasa sakit dan menghayati kesakitannya seperti kayak sudah keterlaluan gitu ya. Tapi kalau kita bertumbuh menjadi dewasa, ya kita masih ada spare untuk kesakitannya lebih dalam. Nangkep Pak saya poin ini ya. Saudara bisa lebih menderita daripada itu karena ada relasi cinta ini ya. Gak gampang meledak dengan disakiti baru segini sudah. Misalnya beli ilustrasi sederhana ya. Ada anak kecil kalau lagi ngambek ya, kalau dia apa itu lagi marah sudah nggak in good mood gitu ya. Dan kita bukan pukul gimana sih kita, kamu ini ya, kamu ini wah gitu kan ya. Kamu ini apa sih artinya gitu ya? Apa ini artinya gitu? Tapi dia rasa ini sakit sekali gitu ya, karena sudah menghayati kesakitan. Jadi kena sentuh sedikit, langsung nangis gitu ya. Ya anak kecil itu anak kecil melebih-lebihkan, nggak proporsional ya, rasa sakitnya itu di-amplify, dibesar-besarkan pakai kaca pembesar gitu ya. Padahal apa sih ini sebetulnya? Nah ini saya relativisasi rasa sakit deh. Waktu ditampar pipi ya, memberikan pipi kanan itu maksudnya bukan menantang, cuma gini toh yang lu bisa lakukan, bukan. Tapi di dalam pengertian saya nggak terlalu sensitif dengan rasa sakit ini gitu. Karena apa? Karena konsentrasi kita, fokus kita bukan menghayati keterlukaan, rasa sakit yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana saya mengasihi orang itu, bagaimana saya mencintai orang itu. Seorang yang dewasa ya, itu nggak akan menghitung terlalu banyak tentang kesakitannya, tentang kerugian, tentang pengorbanan yang ada pada dia. Karena fokusnya bukan di situ. Gitu. Bukan di dalam dirinya, tapi di dalam orang yang dia cintai. Termasuk juga waktu dikatakan siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Apa artinya gitu ya? Ini jubah, baju ya, bukan main-main istilah sih ya. Sudah tahu itu jubah dan baju memang dibedakan, ya, pakaian yang dalam, pakaian luar gitu ya.
Ya, waktu dikatakan mengambil jubahmu, kamu juga bisa memberikan juga bajumu. Berarti apa sih? Orang lain minta mengharapkan ya, tapi kita punya generosity, kita punya kemurahan itu lebih dalam daripada yang orang minta gitu. Itu maksudnya itu. Tapi yang seringkali terjadi kan nggak begini kan ya. Orang lain minta segini, kebanyakan gitu misalnya. Apa ini kayak gini gitu ya. Saya cuma bisa kasih segini gitu. Lah, kita pelit bener ya kayak gini. Tapi kalau di sini sudah dia minta jubah, jangankan jubah, baju juga saya kasih. Itu berarti ya. Berarti kemurahan hati kita itu lebih besar daripada yang dia mau, yang dia butuhkan gitu. Bukankah itu juga cerita Tuhan terhadap kita, terhadap saudara dan saya? Kemurahannya dia, kemurahan Tuhan itu lebih dalam, lebih besar, lebih luas daripada yang saudara pikir saudara perlu gitu. Terus terang saja saya, kita ini gak terlalu mengerti apa yang betul-betul kita perlu dari Tuhan. Kalau gak percaya, coba lihat saja itu kehidupan doa kita ya. Apa yang saudara minta. Saya challenge satu hal ya ini ya. Apa sih yang paling tinggi yang bisa diberikan Tuhan kepada kita? Berkat paling besar apa yang bisa diberikan Tuhan kepada kita? Saya pikir theoretically kita semua bisa setuju ya. Ya dirinya sendiri, betul kan ya? Pasti dong, gak ada yang bisa lebih besar daripada Tuhan memberikan dirinya sendiri kan ya? Ada berkat yang lebih besar apa selain memberikan rohnya di dalam hati kita? Ada berkat lebih besar apa selain memberikan anaknya bagi saudara dan saya? Tapi coba lihat kehidupan doa saudara dan saya. Berapa sering kita minta kepenuhan Kristus? Kita minta yang remeh-temeh kan ya? Kita minta ini, kulit saya ini kok kering ya? Kurang halus. Apalagi yang di sebelah sini. Lalu kita bergumul urusan kulit deh. Kita bergumul urusan, tambahin sedih lah, listnya bisa gak selesai-selesai kayak begini ya. Urusan anak lah, urusan apa lah, urusan panci gosong lah, urusan, rumit sekali itu. Akhirnya kita minta satu ya. Saya beberapa waktu lalu di persekutuan doa di di salah satu cabang kita di Eropa, saya kasih masukan ya. Berdoa, oke berdoa, kita persekutuan doa, memang kita persekutuan doa. Tapi persekutuan doa itu, pertama itu kita berdoa dulu untuk visi kerajaan Allah. Gitu. Bukan berdoa tentang saya, ya ada yang sakit, terus kemudian saya pekerjaan, ada pergumulan, ini mulai dari kecil-kecil ya. Susah loh saya dibawa kepada visi yang besar. Coba saudara baca lagi doa Bapa kami, tadi kita doakan kan ya. Kan bukan mulai dengan berikanlah kepadaku makanan pada hari ini. Kan bukan mulai dengan itu, saya bukan. Bukan mulai dengan kalimat itu loh. Mulai dengan kalimat dikuduskanlah namamu kan, datanglah kerajaanmu. Jadi mulai dengan visi yang besar. Setelah itu baru di dalam realita kerajaan Allah. Betul juga termasuk kebutuhan pribadi saudara dan saya. Betul. Tuhan juga tahu kok kebutuhan itu. Itu juga termasuk bagian daripada kerajaan Allah. Tapi kalau kita di dalam kehidupan kita mulai dari sana ya. Itu alangkah susahnya saya untuk dibawa kepada visi yang besar. Gak bisa lihat akhirnya itu. Akhirnya kita pikir kekristenan itu adalah bagaimana Tuhan memberikan solusi persoalan-persoalan kita pribadi gitu. Satunya anak sakit, satunya genteng bocor lah, satunya tagihan listrik, satunya waduh gak selesai-selesai ya. Lalu terus putar di sana terus. Bagaimana menjadi berkat? Gak ada menjadi berkat, gak ada melayani Tuhan. Karena hidup ini terus terang saja pergumulan gak selesai. Selalu aja ada masalah di dalam kehidupan keluarga kita, selalu setiap hari. Lalu kita kalau terus bereaksi terhadap ini ya kita terus kerdil akhirnya gitu. Kita nggak mengerti keindahan, keluasan pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah itu kita seperti kayak nggak melihat. Waktu kita membaca ini ya Yesus memberi makan 5.000 orang ya, laki-laki. Mereka puas hanya dengan mereka kenyang ya. Waktu Yesus mengatakan I am the bread of life, aku ini roti hidup. Mereka roti hidup, saya roti itu tadi aja. Roti yang nggak habis-habis itu kayaknya lebih perlu untuk saya gitu. Mereka nggak tertarik dengan hal-hal rohani ya. Mereka nggak bisa diajak untuk masuk kepada pekerjaan Tuhan yang besar. Mereka cuma melihat kehidupan sehari-hari dengan pergumulan fisik, dengan pergumulan biologis. Maka sekali lagi ya saya,
visi yang besar ya, visi yang besar. Dari situ kita tahu ya, kita bisa menempatkan porsi yang sesungguhnya ya, posisi kita yang sesungguhnya di dalam realita kerajaan Allah. Dan bukan sebaliknya ya, bukan mulai dari saya, keluarga saya, terus kemudian bagaimana saya mencoba melihat kerajaan Allah. Biasanya sih nggak akan melihat sih kayak gitu. Karena waktu kita melihat keluarga kayaknya nggak beres-beres urusannya gitu. Ada saja yang belum beres gitu. Lalu orang mengatakan nanti saya melayani Tuhan, nanti saya akan melayani Tuhan. Kalau ini sudah mulai agak settle, kapan sudah settle ya? Sampai saudara mati pun tetap gak settle, masih ada orang ngurusin peti kok. Tetap masih ada urusan juga gitu. Kapan settle-nya? Maka di sini ya saya sekali lagi waktu kita membaca ya radikalitas kasih, radikalitas kemurahan juga ya, radikalitas generosity. Siapa yang mengambil jubahmu biarkan juga yang mengambil bajumu ya. Kalau kita mengerti prinsip ini, harusnya kehidupan doa kita itu bergumul bagaimana setiap hari mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, mendapatkan Kristus lebih daripada semua yang lain. The real problem di dalam kehidupan saudara dan saya adalah karena kita nggak terlalu tertarik untuk mendapatkan kepenuhan Kristus. That is the real problem, saya. The real problem itu bukan, maaf ya saya bukan sedang menggampangkan urusan ini. Bukan karena gereja nggak dapat gedung atau apa. That's not the real problem. Itu Tuhan semua tahu urusan itu. The real problem bukan karena anakmu nggak juara atau apa saudara nggak sanggup bersih. Itu bukan the real problem, bukan. The real problem itu kita nggak menjadikan Yesus Kristus sebagai berkat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kita nggak terlalu menghargai. Atau mungkin kita berpikir sudah diberikan ya berarti sudah. Kalau gini berarti kita nggak mengerti prinsip kerajaan Allah yang seringkali dibilang already and not yet itu. Sudah itu sih ada benernya ya, tapi juga ada belumnya. Makanya kita masih berdoa, datanglah kerajaanmu. Kalau semuanya sudah, nggak ada belumnya, ya nonsense doa kayak begini. Kan nggak tepat ya saya kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Terus kemudian, lah kan sudah datang, Yesus sendiri yang bilang, Yesus Kristus sejak dia datang, kerajaan Allah sudah diinisiasi. Ngapain lagi berdoa untuk datang ke kerajaan Allah? Tapi kita dari perspektif reform kan kita selalu mengajarkan, memang sudah dan juga belum. Gitu. Sudah, inisiasinya sudah ya. Tapi kepenuhannya ya belum, karena itu kita masih terus berdoa, datanglah kerajaanmu. Belum itu bukan berarti gak ada cicipannya sama sekali, bukan itu maksudnya. Sama saya, kita bilang, ya Yesus Kristus kan ngapain saya minta lagi, minta Yesus kan sudah. Nah inilah, gak ngerti gini lagi. Belum saya, belum. Ya sudah, ya belum. Dua-duanya itu betul. Cicipannya sudah ya. Roh Kudus sudah diberikan, tapi kepenuhannya ya, pertumbuhan ke sana itu belum saya. Kalau kita mengatakan semuanya sudah, ya sudah kita juga berhenti bertumbuh akhirnya. Lalu kita pikir semuanya sudah gitu ya. Kita pikir sudah dan kita ngurusin hal-hal yang lain. Ya betapa kelirunya, betapa kelirunya. Sebentar kita memasuki masa Advent ya, masa Advent. Masa Advent itu biasanya ada lagu-lagu yang ini ya, mengundang Tuhan datang ya. Datanglah juru selamat ya. Veni Veni Immanuel, ya datanglah Immanuel. Kan gak tepat deh saya waktu lagu itu dinyanyikan terus dikoreksi, kan sudah datang 2000 tahun lalu gitu. Sudah datang 2000 tahun, ngapain lagu kayak begini? Konyol ini, salah teologis. Kan konyol ya saya, kritik kayak begini ini konyol. Berarti dia gak mengerti bahwa ada aspek belum. So balik lagi ya saya, kalau kita mengetahui yang terbesar yang bisa diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah diri Tuhan sendiri. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbesar itu ya, itu ambisinya Tuhan adalah memberikan dirinya lebih daripada memberikan semua yang lain. Karena semua yang lain itu gak terlalu penting dibanding dengan memberikan dirinya sendiri kepada saudara dan saya. Dari dasar ini loh saya fondasi ini ya. Tuhan yang ada spare ya, itu memberikan yang lebih daripada yang saudara dan saya pikir sedang kita butuhkan. Pemberian Tuhan itu lebih dalam, lebih luas, lebih penting ya, lebih limpah daripada yang kita seringkali doakan. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang seperti itu. Nah, kalau kita mengenal Tuhan yang seperti itu, maka apa saya? Ya ini loh, aplikasinya ini sederhana ini. Siapa mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil baju. Maksudnya apa saya? Saudara mesti siap untuk memberi lebih, untuk mengetahui lebih apa yang dibutuhkan oleh sesamamu dan bukan hanya apa yang dia minta. Wah, ini
dalam ya waktu kita memikirkan bagian ini ya. Ini bukan cuma sekedar kesiapan untuk membagikan lebih banyak, tapi juga undangan untuk mengetahui apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh sesama saya gitu. Karena kita harusnya sanggup memberi lebih daripada apa yang dia rasa dia perlu gitu. Ada orang rasa dia perlu ini contoh sederhana saya ini hamba Tuhan, kita ada konseling ya kadang-kadang ada orang konseling itu bukan mau dengar kebenaran ya, bukan mau diurai problemnya, dia cuma mau dapat konfirmasi gitu. Pengharapannya itu sebetulnya gitu ya. Saya pernah konseling satu orang sih, ini bukan jemaat kita gitu ya, bukan jemaat kita ya, tapi saya pikir boleh juga sih kita menjadi berkat ini ya, meskipun ya kita mesti membatasi ya, bukan karena kurang kerjaan juga yang pasti. Tapi orang ini datang ya ada persoalan di dalam rumah tangganya. Dia terus ngomong sampai berjam-jam gitu ya, berjam-jam. Giliran saya mau ngomong, dia juga gak ada waktu, dia mau pulang. Lah, gimana ini ya? Perlu a shoulder to cry on ini namanya gitu ya. Perlu apa namanya? Perlu bahu untuk mencurahkan unek-uneknya. Lah kalau gitu ya pakai tape recorder aja kan. Sudah pakai direkam itu. Selesai mendengarkan dengan baik, panggil hamba Tuhan. Tapi nggak mau dengerin apa yang mau diomong hamba Tuhan, dia cuma mau didengerin. Setiap kali ada bagian yang mengoreksi dia gitu, wah dia langsung defensif gitu ya, ngomong lagi. Saya pikir, oh ya sudah kalau kayak gini ya sudah, mungkin lebih baik berhenti di sini gitu ya. Dia cuma perlu dimengerti, tapi dia nggak mau mengerti kehendak Tuhan, dia nggak mau mengerti firman Tuhan, dia cuma mau dimengerti saja gitu. Nah waktu menghadapi seperti ini ya. Bukankah kita harusnya tahu orang ini sebetulnya perlu apa sih? Orang ini bukan cuma perlu didengarkan loh. Orang ini persoalannya adalah nggak bisa mendengarkan sebetulnya gitu. Berarti saya kan diundang untuk mengenal dia, mengetahui problemnya, keinginannya dia itu ini. Padahal yang dia sungguh-sungguh butuhkan itu ini. Ini loh saya. Barang siapa minta jubah, biarkan juga ia mengambil bajumu. Kamu harusnya tahu apa yang sungguh-sungguh diperlukan oleh sesamamu lebih daripada apa yang dia minta. Karena yang dia minta mungkin terlalu kecil. Mungkin yang dia minta itu bukan yang betul-betul dia perlu. Kamu harusnya tahu apa yang dia minta. Siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Apa artinya, saudara? Hidup di dalam dunia yang transaksional ini ya, saudara. Take and give, sudah tahu ya. Bagi-bagi kursi ya, orang yang berjasa dikasih kursi, orang yang loyal disediakan kue dan seterusnya. Aduh, kita kenyang sekali lah model kayak begini ya. Di dunia pemerintahan apalagi itu kenyang banget saya berita kayak begini gitu ya. Kenyang banget ceritanya. Bukan kenyang sampai enek, sampai mau muntah ya bener ya. Ya inilah dunia kita, dunia transaksional gitu, take and give itu. Dapat apa, balas apa, dapat apa, balas apa. Karena waktu memberi itu semacam tanam jasa sebetulnya itu. Sampai suatu saat harus dibalikin lagi. Tapi di sini dikatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Berarti ini memberi terus kemudian gak ada balasannya. Ya. Ini memberi yang hilang namanya gitu ya. Tapi gak hilang, ini diingat oleh Tuhan kok sebetulnya itu. Spiritualis ini adalah spiritualis yang membebaskan. Saudara dibebaskan daripada relasi transaksional. Gitu. Dunia ini gak menarik sebetulnya. Karena apa ya? Karena itu ya, karena dikasih mesti balikin lagi gitu ya. Ntar kita kasih balikin lagi gitu ya. Kayak orang main pingpong gitu. Saya dulu di Eropa ini apa pelayanan beberapa cabang saya. Kalau cabang ini ulang tahun ya. Cabang yang ini kirim persembahan ke situ ya, bagus juga kan ya. Terus waktu itu cabang ini yang ulang tahun, cabang ini kirim persembahan ke situ. Jumlahnya sama. Saya bilang, stop aja ini muter-muter main pingpong namanya kayak gini. Gak asik banget sih kayak gini ya. Cuma transfer itu jumlahnya sama. Lah ngapain ya kayak gini nih maksudnya. Kalau saudara ulang tahun dapat kado ya, kadonya apa? Misalnya apa ya, dasi gitu ya. Kalau laki dasi ya. Lalu waktu yang ulang tahun saya, dasinya balik ke saya lagi. Ulang tahun dasi balik ke situ lagi. Lah ngapain kayak gini nih, untuk apa coba kayak gini? Lama-lama ya dasinya rusak di tengah-tengah pengiriman gitu ya, sobek itu. Gak ada poinnya kayak gini ya. Tapi dunia itu celebrate yang kayak begini loh saya. Celebrate boring relation kayak begini ini ya. Mundar-mandir kayak begini, ini apa-apaan deh sebetulnya gitu.
nggak fun banget ya. Tapi kalau di dalam kekristenan, kita bisa memberi kepada seseorang, orang itu mungkin nggak baliin kita, tapi dia boleh baliin ke yang lain gitu. Dan kita nggak harus terganggu dengan itu. Itu baru fun gitu. Saya menerima dari saudara, saya nggak harus rasa berutang budi kepada saudara. Saya bersyukurnya kepada Tuhan. Lalu kalau saya ada berkat, ya saya bisa salurkan kepada yang lain. Saya nggak harus balikin ke saudara lagi, itu kekristenan gitu. Tapi kalau mondar-mandir kayak begini toh, ini kan apa ya? Tapi sekali lagi ya, dunia kita ya kayak begitu. Take and give. Lu mesti tahu ya. Lu mesti show your loyalty. Nanti saya kasih kursi kepada kamu. Boring banget gak sih kayak gini nih? Kalau di dalam kekristenan, ya sekali lagi ya, memberi kepada orang yang gak bisa bales bahkan. Makanya ya, kita itu diberkati Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kita bisa berbagian di dalam kehidupan orang yang mungkin gak pernah bisa bales. Mungkin yang lebih perlu pengalaman ini bukan orang yang ditolong, tapi yang menolong sebetulnya gitu. Karena orang yang menolong ya, waktu dia memberi tanpa bisa dibales oleh orang itu, ya ini orang betul-betul berbahagia. Dia bisa keluar ya, dia bisa keluar daripada ikatan kalkulatif itu loh, ikatan transaksional yang membosankan itu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, jangan meminta kembali. Ini bukan urusan take and give, bukan gini. Kamu nggak sedang tanam jasa di sini. Ini kan lagi pula kamu sudah menerima terlebih dahulu dari Tuhan. So where is the problem ya waktu kamu salurkan kepada orang lain gitu. Saya juga kasih contoh ya, ini apa? Kalau saudara diberi barang ya, lalu saudara bilang terima kasih ya. Saudara nggak expect dia untuk respons lagi kan ya? Nangkep maksud saya dikasih itu ya, terus saya bersyukur kepada yang kasih misalnya kan ya. Ya sudah dong, boleh berhenti di situ kan ya. Masa kita setelah bilang terima kasih, terus kita, iya, saya sudah bilang terima kasih loh. Sekarang jawaban saudara apa gitu terhadap terima kasih saya. Lah kan aneh kayak begini. Terima kasih itu ya sudah berhenti sampai di situ gitu. Saudara menerima, saudara bilang terima kasih. Yang saya mau bilang apa saya? Kita itu menerima dari Tuhan. Kita sudah terlebih dahulu menerima dari Tuhan. Lalu kita bilang terima kasih. Terima kasihnya itu dengan menyalurkan kepada orang lain. Ini loh, ini ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Saya kasih ke orang lain. Ya sudah dong, boleh berhenti di sini dong. Kok sudah saya salurkan kepada orang lain, saya masih expect lagi. Ayo, sekarang apa? Saya sudah terima kasih. Kan aneh kayak begini. Orang sudah terima kasih, ya sudah selesai kan. Kamu sudah terima kok. Sekarang terima kasih, berarti kamu merespons pemberian Tuhan. Sudah boleh berhenti di situ gitu. Tapi kenyataannya kenapa nggak begini ya saya? Kenyataannya nggak begini karena orang nggak merasa menerima dari Tuhan. Orang merasa yang saya kasih ini adalah kepunyaan saya. Bukan anugerah Tuhan itu. Dan karena itu juga nggak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Waktu kita memberi, waktu kita melayani orang lain, itu bukan terima kasih. Ini saya sedang tolong kamu gitu. Ini saya sedang berbaik hati kepada kamu. Nothing to do dengan terima kasih kepada Tuhan. Ya makanya rusak saya, makanya rusak. Makanya jadi ada orang hitung-hitungan dengan jasanya gitu. Karena dia nggak melakukannya sebagai ekspresi ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau itu adalah ekspresi ucapan syukur kepada Tuhan, ya sudah dong, memang sudah menerima, sekarang dilanjutkan terima kasih kepada Tuhan dengan menyalurkan kepada orang lain. Selesai dong harusnya. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Ya. Ini mondar-mandir kayak begini ya. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang berdosa juga berbuat demikian. Kamu berbuat baik hanya berbuat baik kepada kamu. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang yang berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Kan investasi gitu berarti ya. Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tapi di dalam spiritualitas Kristen nggak seharusnya demikian. Kita seharusnya bisa memberi orang yang nggak bisa memberikan kembali kepada kita. Dasarnya apa soalnya? Karena Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang demikian. Soalnya Alkitab mengatakan Tuhan itu menerbitkan matahari bukan hanya bagi orang baik tapi juga orang jahat. Dia menurunkan hujan bukan hanya bagi orang benar tapi juga orang yang tidak benar. Kalau kita mengenal Allah yang demikian, harusnya kita menjadi seperti Dia. Maka Alkitab mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti konteksnya ya, bagian itu ya. Ini bukan mengajarkan tentang perfeksionisme, bukan saya. Kalau sudah baca konteksnya itu di Matius ya.
Itu adalah tentang ini. Sempurna itu apa sih artinya gitu di dalam bagian itu? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Kesempurnaan apa yang dimaksud? Ini loh saya, kesempurnaan Bapa yang menerbitkan matahari bukan hanya bagi orang baik, tapi juga orang jahat. Kesempurnaan di dalam keluasan hati Allah itu maksudnya gitu. Melawan kehidupan yang parsialitas ya, kehidupan yang memandang muka, kehidupan yang melihat muka, melihat muka ya. Jadi mikir-mikir dulu ini siapa ini? Oh ini orang kaya. Oke. Kita hormat orang kaya karena ini penting ini kayak gini. Nanti terus kemudian kita ada perlunya dia bisa tolong kita gitu. Ini orang powerful gitu ya. Ini pejabat gereja yang penting, kita mesti tunduk-tunduk gitu ya. Karena nanti kita dapat protection dari dia gitu. Tapi kalau orang bukan siapa-siapa ya sudah kita pura-pura kayak nggak lihat lah, nggak kenal lah dan sebagainya. Ini loh saya budaya kayak begini ya. Ini kekristenan gitu. Gak ada hubungannya saya ini dengan kekristenan. Ini dunia orang fasik kayak begini. Tuhan Yesus bilang kalau memberi salam hanya kepada yang memberi salam, ya itu orang fasik juga begitu. Tapi Tuhan yang kita kenal itu bermurah hati juga kepada mereka yang tidak adil. Saudara dan saya nggak mampu sih melakukan ini ya. Makanya di dalam Alkitab seringkali juga ditonjolkan deh ini apa kesulitan ini. Membaca di dalam cerita pekerja di kebun anggur ya, pekerja di kebun anggur. Sudah tahu parable itu ya, ada yang kerja dari pagi ya, lalu 3 jam berikutnya, 3 jam dan terakhir yang kerja jam 5 gitu ya, karena jam 6 selesai itu kan berarti kerja cuma 1 jam. Lalu di akhir daripada cerita itu ternyata yang kerja 1 jam terakhir dikasih upah yang sama dengan yang kerja dari awal ya, sudah tahu lah cerita itu ya. Apa sih yang mau kita katakan di sini? So kita bisa bahas ini sendiri jadi khotbah ya. Ini apa padat sih itu sebetulnya parable itu. Tapi saya kutip bagian ini untuk satu tujuan saja, satu aspek ya. Kita seringkali nggak bisa mengerti generosity-nya Tuhan itu. Kita nggak bisa mengerti Tuhan itu bermurah hati. Kenapa ya? Lalu kita menggantikannya dengan kategori keadilan. Kenapa so ya? Karena ya itu tadi ya, buat kita hidup ini bukan tentang anugerah, tapi tentang hitung-hitungan transaksional tadi gitu. Saya sudah kerja dari pagi loh ini ya. So saya harusnya kan dapat ini, karena saya sudah membaktikan diri kayak begini, saya harusnya dibalas nggak dengan ini ya. Ini kan transaksional kayak begini kan ya. Seperti kayak kehidupannya orang-orang Farisi ya, sudah taat kepadamu Tuhan. Saya sudah observe ya, your holy law. Harusnya Tuhan memberkati saya nggak sih? Harusnya Tuhan mengasihi saya nggak sih? Terbalik ya saya. Bukannya mengerti anugerah Tuhan, kasih karunia, cinta kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan yang mendahului. Tapi dia terbalik, dia pikir dia setor terlebih dahulu ya, ketaatan terhadap hukum itu ya. Terus kemudian dia mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Kasihan ya saya orang-orang kayak begini ya. Ini orang yang gak mengerti Injil sebetulnya gitu. Nah orang yang transaksional, yang kalkulatif kayak begini ya saya, ini akan sulit sekali saya mengerti generosity ya. Nah sekarang Tuhan mau stretch, mau tarik sampai kepada orang-orang jahat gitu. Ya ini yang paling gak layak kan sebetulnya kan. Makanya di dalam Alkitab itu bicara tentang pelacur lah ya. Yang makan semeja dengan Yesus, tax collector, tukang pajak, koruptor ya kalau bahasa sekarang gitu. Yang bener lah Tuhan koruptor, aduh kayak kurang orang aja yang bisa diajak makan gitu ya. Kenapa aja makan koruptor gitu maksudnya. Kita itu nggak bisa mengerti generosity-nya Tuhan. Kenapa sih? Karena buat kita ya Tuhan tuh boleh mencintai kalau orang itu memang layak dicintai. Karena orang itu setia kepada Tuhan. Karena orang itu taat kepada Tuhan. Karena dia saleh ya. Maka Tuhan mencintai. Itu kita nggak ada persoalan. Tapi pelacur, tax collector lah, koruptor dan sebagainya. Ini apa-apaan tiba-tiba diampuni begitu saja. Enak saja gitu. Enak saja. Karena kategorinya kategori keadilan, ya, kategori transaksional. Gitu. Kalau ada jasa, Tuhan mencintai. Kalau nggak ada jasa, Tuhan jangan mencintai. Tuhan jangan memberi upah. Ini berarti orang yang nggak mengerti cinta. Ya. Orang yang tidak mengerti belas kasihan Tuhan. Saya nggak tahu ya, waktu kita membaca parabel itu, parabel itu kan keasikannya kan, saudara, itu kan ada banyak karakternya gitu ya. Kira-kira kita paling resonate dengan karakter yang mana ya gitu waktu baca cerita itu. I think di dalam kelemahan kita juga boleh menempatkan diri di dalam posisi orang yang kerja awal itu loh. Yang kayaknya nggak bisa mengerti kenapa Tuhan kok kasih sama ya dengan orang yang masuk belakangan.
terus dikasih berkat begitu saja gitu. Kita kesulitan menerima kategori anugerah itu ya. Karena kita pikir kita sudah berbuat banyak bagi Tuhan. Karena kita pikir Tuhan mencintai kita, itu karena kita terlebih dahulu mencintai Tuhan. Dan bukan cinta inisiatifnya Tuhan kepada kita. Kita pikir Tuhan memberkati itu karena kita taat. Karena kita saleh, karena kita mencintai Dia. Makanya kita diberkati. Terbalik semua saya akhirnya gitu. Lalu model yang kayak begini ya. Ini menyebabkan kita nggak bisa terima orang yang belum ngapa-ngapain. Tapi sudah dicintai dulu gitu. Padahal yang bermasalah kan kita sebetulnya gitu. Yang bermasalah kan cara pikir kita toh. Bermasalah maksudnya karena kita pikir Tuhan baru mencintai kita setelah saya bekerja berat untuk Dia gitu. Ini kan bermasalah kan cara pikir kayak begini. Tapi cara pikir bermasalah kayak begini menyalahkan Tuhan, lalu orang ini seharusnya nggak mendapat tempat. Yaitu kan cerita anak bungsu, anak sulung ya. Kan di situ saya. Juga sama sebetulnya kan. Terakhir ya saya, bahkan di dalam perjanjian lama ya, perjanjian lama ada satu nabi yang juga, nah, nabi ini aneh sekali ya saya, itu apa? Yunus ya. Dia sudah tahu bahwa Tuhan itu memang merciful gitu, dia sudah tahu. Tapi dia nggak mau terima saya bahwa Tuhan itu merciful. Tuhan merciful kepada Israel, oke, nggak ada persoalan. Tuhan merciful kepada Niniwe, nanti dulu. Kita mesti tahu ya Niniwe itu bangsa seperti apa. Niniwe itu bangsa yang luar biasa kejam, saya kejam. Kalau musuhnya memperlakukan musuhnya, itu musuhnya dikuliti, saya dikuliti. Lalu dikuliti orang, dikuliti kesakitan, saya kesakitan, pingsan dong pasti ya, pingsan gitu karena terlalu sakit. Lalu waktu sakit gimana? Dikasih cuka, saya dikasih ini, supaya dia bangun lagi. Seperti nggak rela kalau orang pingsan gitu ya, karena pingsan seperti kayak nggak terlalu aware tentang rasa sakit, jadi dikasih yang pedes-pedes gitu ya, dikasih cuka, dikasih jeruk, dikasih apa, supaya dia bangun lagi kesakitan lagi gitu. Ini binatang pun nggak sekejam ini ya, saya. Binatang pun nggak mengenal kekejaman seperti, tapi ada namanya manusia ya, kebudayaan yang demonik kayak begini loh saya ini. Makanya saya waktu Yunus ini jangan-jangan saya pergi ke sana terus kalau mereka sampai bertobat dan Tuhan mengampuni, kacau ini kayak gini. Makanya dia melarikan diri karena dia nggak mau bangsa yang jahat seperti Niniwe ini ya. Ini jangan sampai diampuni Tuhan gitu. Kalau bangsa yang lain ya mungkin masih oke gitu ya, nggak sejahat itu oke lah. Kita juga nggak sempit-sempit banget, tapi Niniwe ya kerusakannya kayak begini dan diampuni Tuhan, diberkati Tuhan. Yunus kesulitan saya waktu melihat pekerjaan Tuhan ini ya. Bukankah di dalam kehidupan ini juga kita seringkali seperti Yunus ya, nggak bisa melihat cinta kasih Tuhan kepada orang yang brengsek gitu. Kita mungkin nggak terlalu kesulitan, Tuhan mencintai orang yang waras, mencintai orang yang ya oke, memang ada kelemahan, ya sudahlah ada kelemahan, saya juga ada kelemahan, tapi paling enggak ya kita banyak melihat kebaikan di dalam kehidupannya. Tapi waktu kita melihat di dalam kehidupannya, ini orang kayak begini banyak masalah terus dipakai Tuhan, ini bagaimana ya kayak begini? Kita seperti kayak menuntut keadilan gitu ya. Mirip gak sih ya? Mirip kayak Yunus gak sih? Mirip gak sih seperti kayak orang yang bekerja dari awal itu tadi gitu, enak saja gitu. Mana bisa kayak begini mendapat cinta kasih Tuhan? Mana bisa kayak begini diberkati Tuhan? Hubungannya apa sih yang kita bahas hari ini dengan topik ini ya? Apa kalian berbeda hari ini ya? Kita akan bicara tentang damai ya. Damai lawan katanya itu konflik ya. Konflik itu bisa konflik global ya. Konflik ini apa negara-negara, tapi juga bisa konflik yang sampai skala yang kecil ya. Di keluarga atau sama tetangga. Ya, di gereja, di skop-skop yang lebih kecil ya, saya mungkin persahabatan, pertemanan dan sebagainya. Apa sih kaitannya saya? Konflik ya, perang itu kan disebabkan ada orang yang melakukan kejahatan, pasti kan ya, saya, yang menyerang gitu misalnya ya. Ya, tapi yang kita baca di sini ya, ini menghentikan konflik, membawa damai itu bukan hanya bergantung kepada mereka yang menyerang, tapi juga bergantung kepada bagaimana merespons penyerangan. Orang yang menyerang, orang yang abuse, orang yang memfitnah, orang yang melakukan, ya akan itu urusannya Tuhan. Nanti Tuhan akan menangani mereka sendiri. Itu bukan urusan saudara dan saya, tapi asal kita jangan jadi orang seperti itu ya. Tapi saudara dan saya waktu kita diviktimisasi ya, saudara dan saya juga bertanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu ya dengan damai itu ya, yaitu dengan kita gak berespons terhadap itu saya.
Bukan reaktif dan bukan responsif, tapi inisiatif. Regardless yang kamu lakukan, saya mencintai. Itu namanya unconditional love. Tuhan kita mencintai kita dengan kasih yang seperti ini. Dan kalau kita bertumbuh, bertumbuh di dalam Kristus. Dan ini nggak bisa dipalsukan, nggak bisa dipalsukan, nggak bisa dibuat-buat di dalam kekuatan religiositas. Ini cuma bisa terjadi kalau ada Roh Kudus yang mengubahkan saudara dan saya. Kalau kita bertumbuh, dewasa, kita akan semakin mengerti apa artinya divine love ini, yang unconditional. Sampai masuk kepada orang-orang yang memang sama sekali nggak layak sebetulnya. Tapi orang itu tetap diberkati Tuhan, tetap dikasihi Tuhan. Nah, saudara dan saya juga dipanggil untuk mengasihi, karena kita sendiri juga dikasihi seperti itu. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam proses pertumbuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami bisa belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh terus membicarakan dalam hati kami dan Kau menjadikan ini satu realita dalam hidup kami. Kami sadar kami tidak mampu melakukannya. Kami banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kami seringkali lebih tertarik untuk meminta keadilan Tuhan. Tapi kami mau belajar bagaimana mengekspresikan cinta kasih Tuhan yang dalam, yang radikal itu di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami untuk bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih inisiatif, yang tidak menunggu, yang tidak pasif, tidak reaktif, tapi menjadi orang-orang yang berinisiatif seperti Tuhan juga berinisiatif terhadap kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Tuhan memampukan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.